Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang donor darah ya. Sudah pernah dengar kan donor darah sebelumnya? Jadi sebelum kita belajar apa itu donor darah, kita pelajari dulu golongan darah ya. Jadi jenis-jenis golongan darah ya. Jadi di sini ada 4 macam golongan darah yang kita ketahui ya. Ada golongan darah A ya, B, AB dan O ya. Jadi untuk golongan darah A, dia itu memiliki aglutinogen ya atau antigen ya di dalam darahnya A. Sedangkan antibodinya dia adalah anti B ya. Untuk genotipnya dia itu ada OA sama AA ya. Kemudian untuk golongan darah B, dia itu aglutinogennya B. Berarti antibodinya anti A ya. Kalau AB, dia ini tidak memiliki antibodi ya. Dan genotipnya adalah AB. Kemudian golongan darahnya juga merupakan AB ya. Kalau untuk golongan darah O, dia adalah antibodinya adalah anti A sama anti B ya. Genotipnya adalah OO. Golongan darahnya ya O ya. Jadi di sini golongan darah yang O itu adalah golongan darah yang apa? Dia itu adalah golongan darah ya yang mampu menyumbangkan darahnya ke semua golongan darah yang lain ya. Jadi orang yang memiliki golongan darah O dia itu bisa mentransfusi darahnya ya atau menyumbangkan darahnya ke AB, B atau A ya kalau misalnya nanti resusnya sama ya. Jadi tidak masalah. Nah, O sendiri dia itu tidak bisa menerima sumbangan darah dari selain O ya. Jadi hanya O yang bisa menerima O gitu ya. Kemudian ini ada fungsi-fungsinya ya. Jadi darah itu kan memiliki, jadi komponen darah kan nggak hanya sel darah merah aja ya. Jadi kan sel darah itu ada sel darah putih, kemudian sel darah merah, kemudian ada apa namanya itu trombosit kayak gitu kan ya. Nah, fungsinya sel darah merah itu nanti akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya, dan meneruskan atau menyalurkan makanan ke seluruh tubuh ya. Kemudian untuk sel darah putih sendiri, dia itu nanti akan apa? Akan membantu melawan bakteri kuman penyakit yang masuk ke dalam darah gitu ya, yang ke dalam tubuh gitu kan ya. Jadi sel darah putih kan tentaranya tubuh. Kemudian yang trombosit sendiri dia itu yang akan meregenerasi sel-sel yang rusak ya. Jadi dia itu nanti kalau misalnya kita berdarah ya, nanti dia itu akan membantu dalam pembekuan darahnya ya. Jadi misalnya kalau kita terluka, kemudian darah kita nanti lama-kelamaan kan akan membeku. Nah, yang membeku itu adalah karena adanya trombosit di dalam tubuh ya, di dalam darah ya. Jadi secara umum fungsi darah antara lain adalah mengangkut oksigen ya dari paru-paru ke sel tubuh, kemudian kayak tadi, dan mengangkut karbon dioksida ya dari sel-sel tubuh ke paru-paru lalu dikeluarkan ya. Kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian dia juga membantu apa? Membantu menyebarkan sari-sari makanan ya. Jadi di sini ya kalau misalnya kita ya mengalami kekurangan darah ya atau kecelakaan gitu ya, kita bisa menyumbangkan darahnya ya asalkan golongan darahnya sesuai ya. Nah, sekarang apa sih donor darah ya? Donor darah itu adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah ya. Jadi kita pergi ke unit PMI ya, yang ada kalau di Surabaya itu ada di jalan apa itu, Embong Malang itu ya. Jadi kita bisa pergi ke sana untuk donor darah ya. Kemudian transfusi darah. Kalau tadi kita donor itu berarti kita menyumbangkan ke pihak PMI-nya ya. Kalau transfusi darah nanti darah kita ya yang sudah diproses itu disalurkan ke
penerima gitu ya. Jadi transfusi darah itu adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ya, dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan ya. Jadi transfusi darah itu ketika darah kita yang sudah diproses ya, dan dia itu bebas dari bakteri, kuman, penyakit, virus ya, itu baru bisa disalurkan ke orang ya. Jadi transfusi darah itu dilakukan setelah ada screeningnya ya. Kemudian darah yang dipindahkan ya itu berupa darah lengkap atau komponen darah ya. Kan kayak tadi ya, jadi darah itu kan ada sel darah merah, ada sel darah putih ya. Kemudian ada keping darah atau trombosit ya. Jadi kalau misalnya yang dipindahkan itu adalah darah lengkapnya, berarti semua darahnya itu ya mengandung komponen-komponennya semua yang penting tadi ya. Kalau misalnya yang disumbangkan adalah komponen-komponen tertentu saja, berarti itu bisa jadi terdiri dari plasma darahnya ya, sel darah merah, sel darah putih, atau keping darahnya. Jadi bisa salah satunya, tapi tidak semuanya gitu ya. Kemudian donor darah ya, tindakan sukarela. Nah, sekarang ada yang namanya donor darah sukarela atau DDS ya. Dia adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela ya, tanpa mengetahui untuk siapa. Jadi ini biasanya ada orang-orang ya yang secara rutin 3 bulan sekali itu menyumbangkan darahnya ya ke PMI gitu ya, ke unit donor darah PMI. Nah, ini itu dia itu biasanya tanpa mengetahui ya. Jadi nanti kita donor darah ke sana, kita nggak tahu darahnya itu nanti untuk siapa gitu ya. Yang jelas darahnya itu kalau lolos berarti akan disumbangkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan, ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya donor darah pengganti ya. Itu adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu siapa orang yang akan diberikan ya. Ini biasanya kalau terjadi kasus-kasus yang krusial ya, jadi yang sedikit kritis gitu ya. Jadi misalkan ada seseorang ya yang misalnya kita katakan dia itu habis melahirkan ya, kemudian dia itu perdarahan ya, perdarahan hebat gitu kan, terus kekurangan darah. Biasanya nanti pihak rumah sakit akan meminta keluarganya ya yang memiliki golongan darah yang sama ya, yang sama dengannya untuk menyumbangkan darah. Ini diminta biasanya kalau tidak ada persediaan darah yang sama di rumah sakit itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada darah yang sama, kantong darah yang tersedia ya, maka biasanya pihak rumah sakit akan meminta keluarga ya yang memiliki golongan darah yang sama untuk menyumbangkan darahnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan donor darah pengganti ya. Beda dengan sukarela. Kalau sukarela kan dia secara sukarela menyumbangkan darahnya ya setiap 3 bulan sekali atau itu ya 3 bulan sekali ya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Darah yang diambil harus mengalami pengujian dan untuk memastikan bebas dari penyakit menular ya. Jadi harus bebas dari penyakit-penyakit IMS ya, HIV, AIDS, hepatitis, sifilis dan sebagainya ya. Kayak gitu. Kemudian siapa yang boleh donor darah? Ayo, siapa yang boleh donor darah? Semua orang boleh menyumbangkan darahnya asal memenuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pihak PMI ya. Jadi syarat yang pertama adalah kamu ya, kalian semua ya, kita semua boleh menyumbangkan darahnya ya. Kalau misalkan kita ya, nah ini ya, laki-laki atau perempuan usianya 18 sampai 60 tahun ya. Jadi untuk kalian yang masih SMP belum boleh ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Jadi kalau misalnya kita mau menyumbangkan darah, nanti di PMI ya kita akan diperiksa ya, ditanyain
sakit apa ya, punya penyakit menurunkah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita demam ya, itu kita tidak boleh menyumbangkan darah ya. Jadi pas hari itu harus sehat ya. Kemudian berat badannya minimal 45 kg ya. Jadi tidak boleh terlalu kurus ya. Kemudian kadar hemoglobin minimal adalah 12,5 gram per darahnya ya, per liter darah ini ya, desiliter darah ya. Jadi kalian tahu hemoglobin itu apa? Hemoglobin adalah zat merah ya, zat yang membuat darah berwarna merah ya. Jadi kenapa darah kita berwarna merah? Itu karena darah kita mengandung hemoglobin ya. Kalau mengandung yang lain, darahnya bisa jadi hijau ya, jadi kayak darahnya ulat itu hijau ya. Kemudian tekanan darah sistoliknya adalah 100 sampai 180 mm Hg ya. Kemudian diastoliknya adalah 50 sampai 100 mm Hg ya. Jadi tidak boleh orang yang mengalami darah tinggi atau darah rendah ya. Jadi orang yang tekanan darahnya normal ya. Jadi bukan orang yang waktu itu ya kecapean, lapar ya, terus kita menyumbangkan darah, enggak boleh ya. Jadi kita itu harus fit kondisinya ya. Kemudian tidak menderita penyakit berisiko tinggi kayak tadi ya. Jadi selain tidak boleh memiliki penyakit IMS ya. Kalau kita memiliki penyakit IMS, jelas kita tidak boleh menyumbangkan darahnya. Ya ini jelas ini. Tapi kalau misalnya kita punya jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis ya, kemudian kanker kejang ya kayak gitu juga tidak boleh ya. Kenapa? Karena takut ya membahayakan kita sendiri ya. Kalau yang IMS kan takut membahayakan orang lain. Nah kalau penyakit yang kayak jantung, hati, paru kayak gitu ya, itu takutnya nanti efeknya ke kita sendiri ya. Karena kalau misalnya kita menyumbangkan darah ya, untuk awal-awal kita itu pasti akan mengalami sedikit pusing ya setelah darah kita diambil ya, itu pasti ya kayak gitu. Kemudian bagi wanita haid dan hamil menyusui tidak boleh menyumbangkan darahnya. Kenapa wanita haid tidak boleh? Karena waktu kita haid kita itu mengeluarkan banyak darah ya, jadi kita pasti akan letih, lesu kayak gitu ya. Jadi ini ya, orang yang boleh menyumbangkan darahnya adalah yang berusia 18-60, berat badannya lebih dari 45 kg, kemudian sehat jasmani, kadar hemoglobinnya 12,5 lebih, kemudian dia tekanan darahnya juga bagus ya. Oke, kemudian ayo kita menjadi donor darah sukarela kapan? Ketika kita sudah mendapatkan usia yang mencukupi ya. Jadi kalian boleh menyumbangkan darah ketika kalian sudah berusia 18 tahun nanti ya, ketika masuk kuliah ya, atau kelas 3 SMA mungkin ya, kita boleh menyumbangkan darahnya. Nah kita hanya boleh menyumbangkan darah setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena kita ya di dalam tubuh darahnya itu perlu regenerasi dulu ya. Jadi setelah 3 bulan baru darah kita kembali normal ya, baru mencukupi untuk bisa disumbangkan kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau kita menyumbangkan darah ya, kita itu biasanya ya punya kartu khusus ya. Nanti kita itu akan mendapatkan apa ya? Kita akan mendapatkan sebuah apresiasi ya dari pemerintah biasanya ya. Jadi ada piala-pialanya kayak gitu ya. Ada piagam maksudnya ya. Jadi ada piagam, biasanya ini untuk yang sudah lebih dari 10 tahun menyumbangkan darah kayak itu ya. Jadi kelipatannya 10 gitu ya. Jadi akan mendapatkan piagamnya itu biasanya berupa emas kayak gitu ya. Kemudian itu medali ya. Iya, piagam dan medali emas ya maksudnya. Kemudian ya, kenapa kita harus menyumbangkan darah? Karena
menyumbangkan darah itu membantu kita untuk meregenerasi sel-sel darah kita ya, terutama untuk laki-laki ya. Kalau perempuan kan kita regenerasi darahnya saat haid itu ya. Jadi ini bisa membantu menyehatkan tubuh ya, kayak tadi ya. Jadi regenerasi sel-sel di dalam darah ya. Kemudian dia dapat menambah teman ya atau relasi ya. Kemudian meningkatkan DES ya. Dan juga nilai-nilai kepedulian sosial ya. Jadi ini adalah salah satu manfaatnya ya. Ingat ya, setetes darah kita itu bisa bantu menyelamatkan seseorang yang membutuhkan ya. Oke. Sudah itu saja ya. Jadi untuk materi kali ini itu saja ya, donor darah ya. Ingat ya, nanti ketika kita sudah dewasa kalian ya, kalau sudah mencukupi, kalian bisa menyumbangkan darahnya ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah, maafkan kakak ya. Jangan lupa nanti cek Google Classroom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.